popular search engine, itu harus ada evidence-nya. Jangan karena personal opinion-nya Mbak Winda saja, tapi harus ada evidence-nya. Buktinya apa? Dari data mana Mbak Winda bisa mengatakan dua search engine ini popular? Nah, itu harus dikasih evidence-nya. Cara kerjanya sama teman-teman dengan yang sudah kita bahas di sebelum mid semester. Cara kerjanya sama. Setiap ada argumen harus ada evidence-nya. Oke, dan the differences juga sama. Mbak Winda punya 3 differences. Di setiap point of argument di differences ini harus ada supporting evidence-nya. So for example, she said that Mozilla Firefox itu responnya lebih lambat dibandingkan dengan Google Chrome. Nah, kata siapa? Buktinya apa? Datanya dari mana? Itu harus dicantumkan. Ya, sama juga ketika mengatakan bahwa Mozilla Firefox itu fiturnya nggak lebih banyak dibandingkan Google Chrome. Buktinya apa? Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Not yet, Miss. Not yet, ya. So you know ya that the advantages of asking you to list the similarity and the differences itu adalah untuk mengembangkan atau menemukan points of argument kalian. Jadi maksud saya di sini cara kerja yang pertama membuat comparison and contrast writing. Setelah kalian menemukan topiknya, saya tuh menginginkan kalian membuat list similarity and differences untuk menentukan points of argument kalian. Ya, yang mana points of argument nanti akan kalian kembangkan menjadi paragraph comparison and contrast. Ya, kita ambil satu contoh lagi. Ini baru punyanya Mbak Salsabila Amalia about cell phone. Loh, kok mobile phone sama laptop ya? Nyambung nggak? Kalau cell phone terus example-nya mobile phone sama laptop gimana teman-teman? Nyambung nggak? Tidak, Miss. Nggak boleh. Jadi kita itu membandingkan sebelum lebaran Miss kita udah kasih teori ya. Kalau membandingkan dua hal itu ya yang dibandingkan harus hal yang masuk akal, yang sejenis ya. So for example, if it is cell phone ya, telepon apa dan apa. Jangan membandingkan cell phone itu kan HP ya, cellphone, telepon seluler, handphone. Kalau ngebandingin cell phone ya jangan cell phone sama wired phone, cell phone sama apa ini tadi laptop ya, nggak jadi dong. Contrasting kan disuruh pick kategori seperti misalnya tadi punyanya si siapa Binda tadi ya, search engine, terus dia milih search engine apa sama apa, Mozilla sama Google Chrome, karena kita mau contrasting ya, mencari perbedaan dari dua hal yang tampaknya mirip. Kalau kamu membandingkan cellphone sama cellphone itu HP ya, sekali lagi ya, membandingkan HP sama laptop, ya membandingkan dua hal yang nggak mirip lagi, dua hal yang berbeda itu. Kalau Mozilla Firefox sama Google itu jelas dua hal yang mirip. Paham nggak maksud saya? Paham, Miss. Ya, contohnya kalau perintahnya cellphone, berarti kalian pick two kategorisnya contohnya apa? Coba Mas Fatur, kalau kamu pilih cellphone, kamu akan pilih dua hal apa? Maybe two different brand, Miss. iPhone and Xiaomi maybe. Okay, you can choose two different brands, for example, iPhone and Xiaomi, Samsung and Oppo, for example, Samsung and Vivo, Oppo sama Vivo yang kameranya sama-sama cakep ya. Kameranya sama-sama bikin cakep kan, Vivo sama Oppo, tapi pasti ada bedanya. Nah, kalau misalnya Mbak Nurlaili, kamu milih apa Mbak Nurlaili dari tiga ini? Romantic comedies, internet search engine, apa cellphone? Saya pilihnya internet search engine, Miss.
Apa sama apa? Sama kayak Winda. Yahoo sama Google. Oh, Yahoo sama Google. Yahoo sekarang udah jarang banget dipakai ya. Nah, itu bisa tuh. Ya. Misalnya, sebentar saya tuh cari pulpen. Gimana Pak? Oke, romantic comedies misalnya, ada yang milih romantic comedies nggak, teman-teman? Adakah yang memilih? Oh, Mbak Ayu, kamu milihnya apa kategorinya romantic comedies? Saya milih series, Miss. Judulnya, Dua judul series. ya, sama Imperfect the series. Oke, itu film series Indonesia ya? Iya, Miss. Okay, good. That's a good example. So, Mbak, can you share to us the similarity and differences, Mbak Ayu? The similarities, both of them teach us about self-love. Okay, both of them teach us about self-love. Okay, good. Sebentar, Mbak Ayu, saya stop dulu ya. Nah, the core, intinya kalau kita membuat sebuah comparison and contrast writing, kan kamu disuruh nyari similarity tadi ya. Similarity-nya itu jangan similarity yang udah jelas beda. Contohnya, kalau tadi milih punyanya Mbak Ayu, 2 judul series Indonesia. Nah, kalau 2 judul series Indonesia ini kamu milih similarity-nya adalah dua-duanya buatan Indonesia. Perlu dibahas nggak itu? Kira-kira? Enggak, Miss. Tidak, kenapa? Karena wis cetok, dua-duanya adalah buatan Indonesia gitu loh. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang sudah umum. Ya, nanti kamu baca-baca slide dari saya lagi ya. Saya pernah mengatakan, di slide juga ada, jangan membahas sesuatu yang umum. Ya, even though you are talking about similarity, cari sesuatu yang orang tuh nggak notice gitu loh. Kayak tadi Mbak Ayu mengatakan bahwa similarity-nya adalah both of them teach the audiences about self-love. Nah, itu kan sesuatu yang orang nggak banyak tahu, kecuali dia udah nonton kedua series ini. Nah, that's a good example, Mbak Ayu. Nanti kamu bisa kembangkan untuk series akhir. Kalau differences-nya apa, Mbak Ayu? Perbedaannya, yang pertama, Perfect Love series ini tayang di aplikasi video, Miss. Tapi kalau Improve the series itu tayang di TV. Oke, terus? Nah, ini juga differences-nya unik ya. Kalau di aplikasi seperti itu yang diaplikasikan sekarang lagi tren. Ya, sesuatu yang tayang di aplikasi itu perbedaannya apa ketimbang di TV misalnya. Nah, kalau tayang di TV kita bisa nonton gratis, tapi kalau di aplikasi sayangnya kita harus bayar gitu misalnya, Mbak Ayu ya. Ya, Miss. Nah, tapi kalau tayang di TV kita ketinggalan pas hari tayangnya ya nggak ada siaran ulang, tapi kalau di aplikasi kita bisa nonton kapan aja, bahkan bisa kita ulang sewaktu-waktu, terserah kita. Nah, contohnya begitu. Itu it's a good difference. Jadi difference-nya difference-nya ya jelas. Ya iya, kalau yang satu tayang di aplikasi, satu tayang di TV, tapi yang dibahas di dalamnya itu loh. Itu apa? Ada advantages, disadvantages-nya buat penonton, yang mungkin penonton tidak sadari itu, yang mungkin orang umum tidak menyadari itu. That's a good example. Next, number 2, apa differences-nya? Yang kedua, tokoh utama di Perfect Love itu digambarkan suka insecure sama penampilannya, tapi yang di Perfect the series itu digambarkan memiliki
kepercayaan tinggi yang tinggi, Miss. Oke, good. Ya, dan yang terakhir? Yang terakhir, lamanya durasi tiap episode sama jumlah episodenya, Miss. Oh, jumlah episode-nya yang berbeda. Okay, good. It's a good example from Mbak Ayu, ya, Mbak Ayu Sofiatus, ya. You can learn from the example that has been shared by Mbak Ayu. Okay. Oke, sampai di situ tentang contrasting ya. Itu kalau contrasting. Jadi kalau contrasting sekali lagi kita underline the differences over the similarity. Ya. Jadi dua-duanya dibahas ya teman-teman ya, whether it is the similarity or differences-nya. Tapi kalau differences-nya dibahas lebih banyak, maka itu contrasting. Oke. Kita ke exercise yang kedua. Nah, yang kedua ini baru kita fokusnya ke apa? Similarity. Yang comparison ya, comparing atau comparison. Yang kedua ini kita comparison atau comparing. So, you have to come up with one difference. Perbedaannya satu aja, tapi similarities-nya yang 3. Nah, ada department stores and discount retail, fast food chains, and fine dining restaurant, dogs and cats. Coba, siapa yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Can I, Miss? Oke, Mas Fatur. Yes, please. It's about dogs and cats. Okay, it's about dogs and cats. What is the difference? The energy differential, Miss. Cats have little energy, tend to be lazy, and then, while dogs have a lot of energy, so they tend to be active. Okay, good. Yeah, that's the difference, yeah. Cats are considered lazy, relaxed, while dogs has more energy. Okay, I agree with it, yeah. So that's the difference. Ini juga kalau ngomongin comparison, difference-nya jangan difference yang umum ya. Misalnya you say that kalau kucing ngeong tapi kalau anjing itu menggonggong. Everyone knows. Itu jangan di list ya, di difference ya. Jadi difference-nya difference-nya kalau cat itu lebih energinya nggak lebih banyak dari dogs ya. Cats itu tends to be lazy, kalau dogs have more energy. That's good. And about the similarities, Mas Fatur? They could both be trained. Both of them can be trained. Yes. Ya. Terus? And then the second one is they both need care. Both of them need care. Oke, bisa dirawat. Butuh perhatian, Miss. Oh, both of them needs care, needs love from human. Okay. And the third one? Both of them have a keen sense of smell. Punya penciuman yang tajam. Yeah, good sense of smell. Okay. Now let's talk about the similarities here. Similarities itu bahasa Indonesianya apa? Persamaan. Ayo, persamaan atau kemiripan? Kemiripan, Miss. Nah, bukan sameness kan? Similarity is different from sameness. It means that when you say that two things are similar, berarti bahwa kalau kalian mengatakan dua benda itu similar, itu mirip. Tapi pasti ada bedanya. Karena mereka nggak sama. Iya nggak? Paham ya? Maksud saya ya? Jadi walaupun dua hal itu similar, yang dibahas ketika kalian menulis comparison, itu bukan kesamaannya saja, tapi ya dikulik lagi. Kalian tuliskan juga difference yang tipis-tipis itu. Ya. Jadi misalnya tadi Mas Fatur say that the first
Similarity itu tadi apa? Super similarity-nya? Oh, both of them can be trained ya Mas Fatur ya. Dua-duanya itu bisa dilatih. Kita setuju ya, similarity-nya kucing sama anjing itu bisa dilatih dua-duanya. Tapi kan melatih dalam hal apa? Beda ya? Beda kan? Kamu bisa nggak? Ada nggak polisi ngelatih kucing jadi apa? Kucing biar bisa nyari bandar narkoba, bisa nggak? Nggak bisa, Mi. Bisa? Yang bisa anjing dong ya. Anjing yang terlatih ya. Oke, nah itu berarti ada, dua-duanya memang bisa dilatih, tapi ada perbedaannya tetap. Nah, yang banyak dibahas itu dalam similarity tetap perbedaan-perbedaan yang tipis itu yang dibahas. Oke, do you get it guys? Bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Mas Fatur? Bisa dipahami? Yes, Miss. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, nah sekarang kalau belum ada pertanyaan kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita sudah membahas tentang the similarity and the differences yang nantinya akan menjadi apa tadi saya bilang? Points of argument kalian ya. Ya, similarities and differences ini ketika kalian menulis baik itu contrast maupun comparison, mereka yang akan menjadi points of argument kalian. Nah, sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah gimana sih Miss cara kita itu mengembangkan paragraf comparison and contrast. Nah, ada di slide yang barusan saya share. Slide-nya depannya sama, tapi kalau kalian lihat ke belakang, nanti kalian akan temukan pembahasan tentang pattern of organization, ya. Atau bisa kita katakan pola. Ya, polanya gimana sih kalau kita mau mengembangkan sebuah paragraf comparison and contrast. Jajan sebentar. Ya, gimana caranya mengembangkan paragraf comparison and contrast. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas ini body paragrafnya ya. Artinya kalau setiap paragraf apapun itu kan harus ada apa, paragraf awal disebut apa? Paragraf awal disebut apa? Introduction, Miss. Jadi apapun jenis teksnya, paragraf awal itu disebut introduction. Kalian kalau lupa di introduction di dalam argumentative text ada apa aja, nanti dibuka lagi ya. Kita nggak usah bahas lagi introduction harus ada apa, itu sudah dibahas di sebelum mid semester. Sama isinya, introduction-nya harus ada apa saja, itu sama. Nah, kita langsung membahas ke body paragraph. Jadi yang akan kita bahas body paragraph. Body paragraphnya itu akan sedikit ada two basic patterns. Ada dua pola yang basic ya, yang dasar yang biasa dipakai orang. Yang pertama, pattern A itu disebut dengan point by point organization. Yang kedua adalah pattern B atau kita sebut aja dengan block organization. Ya. Nah, sebelum ke sini, kemarin kita kan sudah bahas juga di awal-awal yang namanya comparison and contrast. Itu kita membandingkan berapa benda? 2 benda. Membandingkan 2 benda. Oke, itu yang kita ingat-ingat dulu. Karena di sini kita sedang membandingkan 2 benda, maka nanti pattern A itu bisa seperti ini, teman-teman. Point by point organization. Each similarity or difference, ya. Jadi setiap point of argumentnya, baik itu similarity atau difference-nya, for one subject is followed immediately by the similarity or difference for the other. Jadi misalnya tadi membahas tentang film,
dua film ya, film Imperfect sama film apa tadi satunya Mbak? Ayo. Perfect Love. Perfect Love sama Imperfect itu, misalnya kamu pertama membahas tentang similarity-nya bahwa dua-duanya talks about self-love, ya itu berarti paragraf satumu akan membahas paragrafmu yang pertama akan membahas itu. Imperfect series tells about a self-love in which a character name siapa sedang berjuang tentang apa. Sementara itu apa tadi yang kedua? Imperfect sama Perfect Love. Perfect Love talks about apa, karena apa, sama-sama keduanya membicarakan tentang self love. Terus paragraf berikutnya kamu ngomongin lagi tentang difference yang pertama. Tadi kan similarity, sekarang dari paragraf yang kedua berarti difference yang pertama. Difference yang pertama misalnya Imperfect Stories itu tayang di mana, sedangkan tayang di mana, tayang di platform apa, di mana penonton bisa apa, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Sementara Perfect Love tayang di mana. Nah, itu tiba di paragraf yang kedua. Begitu seterusnya. Nanti difference yang berikutnya ada di body paragraf bawahnya. Difference berikutnya ada di body paragraf berikutnya. Nah, ini point by point organization. It is an easy pattern to follow because the comparison or contrast is made clear throughout the essay. Jadi, kalau kita pakai point by point organization, ini lebih enak dibaca. Ya, karena kita udah jelas membandingkan apa sama apa, terus dibahas satu-satu point of argument-nya, similarity and difference-nya. Lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Ini ada satu contoh point by point organization yang tentang dua mobil Speed Demon sama Roadrunner yang pernah kita baca di awal pertemuan minggu sebelum Lebaran. The Speed Demon is better car than the Roadrunner. Ada dua mobil, Speed Demon sama Roadrunner. Thesis statement-nya mengatakan bahwa Speed Demon itu lebih baik daripada Roadrunner. Maka nanti di body paragraph itu ngomongin yang pertama cost of maintenance-nya yang diomongin. Biaya perawatannya. Ngomongin biaya perawatannya Roadrunner dulu, setelah selesai ngomongin biaya perawatannya Speed Demon. Nah, nanti body paragraph berikutnya kita ngomongin performance. Performance-nya Roadrunner dibahas, selesai performance-nya Speed Demon. Body paragraph berikutnya we are talking about the comfort. About the comfort of the Roadrunner, then continue it with the Speed Demon. Nah, ini point by point organization. Nah, contohnya nanti seperti ini. Nah, ini baru cost of maintenance. Tadi kan ada 3 points of argument. Ini points of argument-nya teman-teman ya. Ini difference points of argument-nya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, yang jadikan contoh ini yang cost of maintenance aja. Ini ada satu paragraf ini yang dibahas yang ini. Jadikan satu paragraf ini. Jadinya seperti ini. Nah, kita ngomongin dulu, the Roadrunner is rather expensive to maintain, this car gets poor mileage. Ya, selesai nanti ngomongin the cost of maintenance-nya Roadrunner, maka dari sini, start dari sini, ngomongin the Speed Demon. Jadi kalau di sini tadi ngomongin Roadrunner, di sini ngomongin Speed Demon. Yang diomongin apanya? Sekali lagi, cost of maintenance. Nah, sementara itu, ya, itu kita bisa breakdown lagi paragraf ini, teman-teman. Kalau kita mau breakdown lagi,
Ini nanti jadi seperti ini. Paragraf 1 ya. Ini paragraf 1 itu ngomongin cost of maintenance. Yang pertama, the road runner itu expensive to maintain apanya? Mileage, turns up, oil changes, average cost. Yang kedua, cost of maintenance-nya the speed demon itu economical, lebih murah dari segi mileage-nya, turns up-nya sama, oil changes, average cost. Jadi yang dibahas di sini itu sama dengan yang di sini. Ini kalau point by point. Sementara kalau yang pattern yang kedua tadi apa namanya? Block organization, Miss. Nah, yang kedua block organization. Kalau block itu gimana? All of the information about one of the object being compared or contrasted is given first, and all the information about the other object is listed afterwards. Kalau pakai block organization, itu kita ngomongin road runner ya, contoh tadi ya, mobil ya, road runner sama speed demon. Paragraf atas ngomongin road runner semua, baru sebentar kalau udah selesai ngomongin road runner, kita baru ngomongin speed demon. Jadi nanti kalau kita bikin outline jadinya seperti ini. Ya, yang pertama kita ngomongin road runner dulu, baik itu cost of maintenance-nya, baik itu performance-nya, baik itu comfort-nya. Ini bisa jadi 3 paragraf, 1, 2, 3. Semuanya 3 paragraf body. Awal itu ngomongin road runner. 3 paragraf body yang akhir baru kita ngomongin speed. Kan enggak? Begitu. Yang point by point kan kita cost of maintenance-nya road runner, cost of maintenance-nya speed demon. Selesai, kita beralih ke performance. Performance-nya road runner, performance-nya speed demon. Selesai, kita beralih ke comfort. Comfort-nya road runner, comfort-nya speed demon. Nah, kalau pattern B, ngomongin road runner semua dulu, baik itu cost of maintenance, performance, atau comfort. Selesai, baru ngomongin speed demon. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Miss. Nah, coba kalau kalian sudah bisa memahami penjelasan dari saya tadi. Tadi kan kita baru bikin, kita baru ngobrolin ya. Kita baru ngobrolin tentang teorinya. Nah, sekarang Miss Ika tuh punya dua sebentar. Miss Ika punya 2 teks yang tadi sudah saya kirimkan lewat ini buka Instagram malah. Mana sih? Nah, saya punya 2 teks yang sudah saya kirimkan lewat WhatsApp group. Nah, habis ini dibaca ya teman-teman ya. Ada 2 teks saya kirimkan lewat WhatsApp group, judulnya Comparison and Contrast 1 sama Comparison and Contrast 2. Itu 2 teks. Yang pertama, it talks about 2 brothers. Ya, yang pertama ngomongin tentang 2 saudara laki-laki. Dan yang kedua itu ngomongin tentang 2 neighborhood. Neighborhood itu lingkungan. Terus tugas kita ngapain, Miss? Baca ya. Kalian baca. Terus coba kalian tentukan mana yang comparison, mana yang kontras. Atau dua-duanya comparison atau dua-duanya kontras bisa jadi. Terus tugas kalian yang kedua adalah menentukan teks mana pakai pattern apa. Teks apa pakai pattern apa. Misalnya yang 2 brothers pakai pattern point by point atau pakai block. Sama. Yang teks yang kedua pakai point by point atau pakai block.
Alasannya apa? Bisa dipahami nggak maksud saya? Ya, jadi Bisa, tugas Miss. kalian ada 2 ya. 3. Yang pertama baca, yang kedua yang membaca 2 teks tersebut, yang kedua menentukan mana yang comparison, mana yang contrast, atau bisa jadi dua-duanya kontras, dua-duanya comparison. Tugas yang ketiga adalah menentukan teks apa menggunakan pattern of organization apa. Yang mana yang pakai blok, yang mana yang pakai point by point, atau dua-duanya sama. Alasannya apa? Seperti minggu lalu, ya kalian nggak usah tulis di Google Classroom dan sebagainya, nggak usah. Tapi minggu depan you have to be ready ketika I ask you, misalnya Mbak Dina, ayo yang ini teks yang pertama dipakai pattern yang blok apa yang point by point. Alasannya apa? Show me the reason. Nah, kita bahas. Sekalian kalian bisa belajar, teman-teman. Dari teks yang udah jadi itu, oh berarti aku nanti kalau bikin caranya seperti ini. Kalian bisa belajar dari situ. Ya. Any question? Ada pertanyaan? Not yet, Miss. Not yet. Nah, belum. Kalian belum offline toh? Belum, Miss. Belum, Miss. Mata kuliah yang lain belum? Sejauh ini belum bisa. Belum, Oh. Miss. Minggu lalu tapi udah kuliah. Sudah, Miss. Sudah, Miss, beberapa. Saya habis ini ke kampus offline kelas apa ya? Kelas E. Ya saya cek dulu ya. Khairunisa ada? Hadir, Miss. Dina ada ya? Present, Miss. Ivana? Salsabila? Hadir, Miss. Lilis? Hadir, Miss. Rizky? Winda? Present, Miss. Nurlaili? Present, Miss. Rofiah? Rofiah? Rizda? Present, Miss. Santi? Present, Miss. Risma? Devani? Present, Miss. Ray? Present, Miss. Fatur? Iman? Present, Miss. Siti Ayu? Present, Miss. Aulia? Present, Miss. Najma? Present, Miss. Gustina?